Kelompok 9 sudah join juga. Sudah. Pak Suruh Pandawa malah ngaji itu undangan itu. Kelompok 8 dan 9 angkat tangan. Sudah jadikan co-host. Sudah hadir, Pak. Pak Jepri. Baik. Pak Nailul, mohon didelegasikan yang akan jadi moderator kita siang kali. Nah, sisa dari kelompok yang tidak kebagian untuk presentasi nanti menjadi tim jawab, Bapak Ibu. Jadi ketika sesi tanya jawab, maka yang punya kesempatan untuk berjawab pertama kali adalah sisa anggota kelompok yang belum kebagian untuk presentasi. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Bisa, Pak, bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nanti untuk PPT kelompok Baik, kelompok 8 atas nama siapa, moderator? keluar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Abdul Qohar. Monggo dipimpin diskusinya untuk kelompok 8. Untuk sesi diskusi pemaparan materi, saya kasih waktu maksimal dari 15 menit sampai 20 menit. Setelah itu dilanjut sama sesi diskusi di kelompok 9 di 15 menit sampai 20 menit juga. Setelah itu kita masuk sesi tanya jawab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi ajmain. Itu yang kami hormati Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa PJJ PAI Syekh Nurjati. Alhamdulillah pada siang hari dalam Menteri Wiharto dan kemudian Menteri Wulandari dan langsung saja karena itu disampaikan oleh Yoni Wiharto. Ada Bapak Yoni Triharto kami. Ya, terima kasih kepada Bapak Abdul Qohar yang telah memberikan kesempatan. Maaf, saya tidak bisa on cam. Ya, terima kasih. Untuk PTT Pak Ainul saged. Pak Nailul. PTT kelompok 8. Kelompok 8 saya cari kok. Belum ada. Sudah di-share, Pak, PPT-nya, Pak? Nggak ada kayaknya, Pak. Belum ada, cari adanya 7, 9. Nggak ada, ini hanya makalahnya saja kayaknya. Fisiologi. Udah, sama PPT-nya ada. PPT-nya jadi satu sama jadi makalah. satu. Ada di makalah berarti, Pak? Ya.
Di grup psikologi. Ya, di grup psikologi. Ya, terima kasih. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya mewakili dari kelompok 8 akan membacakan sekilas mengenai makalah pengembangan religiusitas pada siswa. Monggo Pak Jenal. Latarnya yaitu religiusitas adalah tanggapan, pengamatan, pemikiran, perasaan, dan sikap akan ketaatan yang diwarnai oleh keagamaan. Isi warna dan corak perkembangan kesadaran beragama anak sangat dipengaruhi oleh keimanan, sikap, dan tingkah laku keagamaan orang tuanya. Pendidikan agama Islam di sekolah diharapkan mampu membentuk kesolehan pribadi dan sekaligus kesalehan sosial sehingga menjadi manusia yang beriman. Faktor-faktor yang mempengaruhi religiusitas. Yang pertama, faktor internal, faktor keturunan, tingkat usia, dan kepribadian. Faktor eksternal tentunya itu ya, eksternal, lingkungan keluarga, institusional, lingkungan masyarakat. Terus Pak Jenal, pengembangan religiusitas yaitu masalah keimanan yaitu akidah, masalah keislaman syariah, masalah ihsan. Pengembangan religiusitas pada siswa. Untuk mengembangkan religiusitas siswa perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, misalnya keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sekolah memiliki peran penting dalam mengembangkan religiusitas siswa setelah keluarga. Nah, itu adalah PPT-nya. Nanti untuk selanjutnya bisa dibaca di makalahnya. Ya, di situ ada penjelasan-penjelasannya. Bisa dibaca. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Abdul Qohar. Monggo Pak Abdul Qohar. Monggo Pak Abdul Qohar. Maaf Pak, pencet. Ya, terima kasih Bapak Yani yang telah menjelaskan makalah sekilas dari PPT tadi. Mungkin ada tambahan penjelasan dari Bapak Azhuri, Bapak Azhuri Magelang. Baik Pak, sedikit menambah apa yang disampaikan oleh Pak Yoni tadi. Untuk makalah kita hari ini yaitu tentang religiusitas anak pada peserta didik. Artinya religius di sini adalah sistem keagamaan atau mengandung sebuah religi, mendidik bagaimana anak supaya menjadi anak yang religius. Nah, di sini yang kita bahas adalah fokus pada madrasah atau sekolah, karena ada beberapa faktor untuk anak mempunyai sifat yang religi, yaitu ada faktor keluarga,
faktor lingkungan masyarakat, dan faktor di sekolah itu. Maka secara garis besar tadi sudah disampaikan oleh Pak Yoni pada PTT yang sudah disampaikan tadi. Itu sedikit gambaran pada makalah yang kita sampaikan pada hari ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Sari. Mungkin dari teman-teman langsung ada tanggapan, penambahan, atau pertanyaan? Apabila ada yang belum jelas tadi. Saya Pak, izin bertanya Pak. Halo. Ya. Kedengaran Pak? Siapa ini? Yo, siapa yang mau tanya tadi? Halo. Tadi pertanyaannya apa, Pak? Siapa dan apa? Kayak Pak Yasin tadi ya, yang mau tanya. Pak Yasin. Ya. Monggo Pak Yasin. Oke pun Pak, kalau juga ingin bertanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Yai, sekarang ini kan lagi ramai-ramainya soal polemik HP palsu, di mana suatu keturunan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam religiulitas. Tetapi saya ingin menambah referensi, ingin tahu, pertanyaannya adalah, berikanlah contoh konkret mengenai keturunan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam religiulitas, seperti itu ya. Baik, seperti itu Pak Kiai. Mohon penjelasannya. Tadi rame-rame apa Pak tadi? Kurang jelas. Rame-rame tentang apa tadi? Oh, itu Pak. Hanya menyinggung bahwa sekarang ini lagi ramai suatu berita tentang polemik HP palsu. Iya. Di sini sudah menjelaskan bahwa keturunan faktor internal itu sangat mempengaruhi dalam religiulitas. Nah, dalam hal seperti ini saya ingin tahu, berikanlah contoh bahwa faktor internal itu sangat mempengaruhi dalam pembentukan religiulitas. Ya. Contohnya seperti keturunan, Pak. Ya. Sangat baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin dari Pak Yoni atau Pak Azuri bisa langsung menjawab. Atau kita tampung dulu, Pak, pertanyaannya. Dulu aja Pak, tampung dulu. Dulu, nggih. Terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, monggo. Karena kita terbatas waktu, jadi mungkin agak dipercepat mungkin. Sambil jalan dijawab dulu Pak. Berjalan. Oke. Monggo, ini pertanyaannya, berikanlah contoh bahwa Assalamualaikum.
Semoga. Assalamualaikum Pak, izin bertanya Pak. Oh, siapa ini? Dariana Pak. Mbak Daryana ya. Nggih. Terima kasih Pak, monggo. Berhubungan dengan tingkat religius anak, saya ingin bertanya sedikit saja, bagaimana cara mendidik anak dari usia dini, Pak, dari usia SD lah, supaya anak kita itu terbiasa untuk religius. Maksudnya di lingkungan saya itu lingkungannya kurang religius, Pak. Jadi cara mendidik anaknya itu bagaimana agar terbiasa menjadi religius, Pak, atau mempunyai akhlak yang baik begitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daryana. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya Pak. Ya. Mohon izin dulu Pak. Mengambil namanya dulu Pak. Karena ujian. Yeah. Halo Pak Kohar. Pak Kohar. Halo. Halo. Yeah. Pak Kohar, ini saya akan sedikit menjawab yang pertanyaan dari Pak Daryana ya. Oke, monggo Pak. Mohon maaf. Yeah. Terima kasih. Mungkin gini Pak Daryana, mungkin dari sejak kecil ya sampai dari usia dini itu bahkan sampai janin pun itu anak bisa diberikan ilmu tentang religius atau keagamaan ya, karena contohnya itu katanya itu dari janin itu kalau ibunya mau melaksanakan kegiatan keagamaan seperti membaca Al-Quran, insya Allah nanti untuk dari itu akhirnya akan menciptakan anak yang solehah. Kemudian dari lahir pun ya kita dilihatkan diperlihatkan atau didengarkan dengan baca Al-Quran atau dilihatkan dengan orang-orang yang ke masjid. Nah itu dari dini itu bisa dijadikan cara untuk melatih anak-anak kita nanti supaya belajar keagamaan. Itu pun ya dari langkuan, bahkan dari TK pun itu bisa di ke madrasah, kan sekarang kan banyak sekali TPQ atau di Madin, itu bisa. Kalau kita bisa menjalankan supaya anak kita bisa lagi. Ya, dari segi psikologinya ya kita pun juga bisa melihat bagaimana kemampuan anak nanti, apakah bisa dari keagamaannya itu dengan cara gimana ya, mungkin ada yang lambat juga ada yang cepat. Nah itu kita dari situ maka kita juga bisa melihat seberapa jauh kemampuan anak itu dalam menerima ajaran terutama keagamaannya. Nah itu kita juga ya, bahkan sekarang ini juga kan banyak sekali pengaruh-pengaruhnya. Jadi ya kita harus terus belajar untuk memberikan arahan-arahan ke anak-anak kita. Jadi juga kita juga harus bisa melihat psikologinya anak, bahwa dari kecil pun bagaimana kita mengajarkannya
keras atau tidak, nah itu kita juga harus bisa mengerti itu. Itu saja Pak Kohar, nanti untuk selanjutnya bisa ke Pak Asruri. Terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih. Pak Kohar. Halo Pak Kohar. Sorry, baik, siap. Ya, monggo Pak Suri. Oke. Dari Pak Yasin tadi menanyakan untuk memberikan contoh konkret bahwasanya faktor atau keturunan itu sangat berpengaruh pada religiusitas. Ya, baik. Contoh, Pak. Sedikit kita sampaikan. Ya, baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuwaffiqanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Artinya semuanya bersih, suci, tidak ada dosa sama sekali. Nah, maka peran orang tua di sinilah sangat penting. Kalau kita lihat di Indonesia yang sangat kita lihat, bahasanya banyak putra-putra dia itu disebut dengan Gus karena yang sudah kesolehannya. Maka kita lihat keturunan orang soleh itu rata-rata menjadi anak yang soleh, meskipun tidak semuanya. Maka kalau orang dulu mengatakan buah jatuh tidak jauh daripada pohonnya. Artinya apa? Orang tua yang baik itu insya Allah akan melahirkan anak-anak yang baik. Tapi orang tua yang tidak baik itu biasanya anak-anaknya juga tidak baik. Meskipun tidak semuanya, ada 1-2 anak kiai yang kurang baik. Tapi juga ada keturunan penjahat yang menjadi baik ada. Tapi rata-rata orang tua yang baik itu akan melahirkan anak-anak yang baik. Seperti yang kita sampaikan, yang kita lihat di dalam masyarakat kita, putra kiai menjadi kiai, putra seorang petinju jadi petinju. Inilah namanya fitrah yang kita lihat. Contoh orang tua itu akan mempengaruhi pada anak. Itu dari Pak Yasin. Kemudian dari Pak Daryana tadi, bagaimana cara kita mendidik anak agar menjadi anak yang religius. Nah, sebenarnya yang ditanyakan oleh Pak Daryana hampir sama dengan yang ditanyakan oleh Pak Yasin. Yaitu anak itu tergantung bagaimana orang tuanya. Nah, sekarang banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya, menitipkan ke sekolahan, tetapi mereka tidak mengontrol anak-anaknya. Maka sudah kewajiban orang tuanya ketika mereka pulang ngaji atau pulang sekolah, kita cek di sekolah apakah mereka belajar beneran, ketika ngaji apakah mereka ngaji beneran. Kasus yang sering kita lihat adalah anak-anak sudah ngaji sampai berapa juz tapi belum bisa baca Al-Quran. Nah, yang terjadi ternyata itu yang diajarkan di sekolahan, yang diajarkan oleh guru ngaji hanya sekedar mengajar saja, tapi tidak melihat pada kondisi anak-anak yang anak-anak kita yang mengaji pada mereka. Maka kita harus cek ketika mereka ngaji, kita pulang, kita lihat anak kita sudah sampai mana ngajinya, kita tambah. Itu ya pada lingkungan kita. Maka yang disampaikan oleh Pak Yoni, mendidik anak itu sebenarnya bukan hanya dari kecil, tapi semenjak istri kita mengandung, kita didik, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, kita ajari mereka, kita ajak anak-anak kita berikan contoh mereka yang baik. Maka orang tua tidak hanya menyuruh, tapi memberikan contoh bagi anaknya. Ketika kita hanya menyuruh saja, maka itu bukan mendidik. Ya, mendidik yang ala Rasulullah. Kalau Rasulullah mendidik anak bukan menyuruh, tapi memberikan contoh bagi mereka. Ketika kita menjadi orang yang baik, insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang baik. Itu sedikit yang kita sampaikan, Pak. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Suri. Sebagai tambahan jawaban dari Pak Yana, Pak Yasin juga bisa menjawab dari pertanyaan Pak Daryana. Mungkin dari Pak Yasin. Oke Pak, jawaban tadi. Alhamdulillah Pak, saya sangat setuju sekali. Terima kasih Pak Yasin. Melihat dari waktu sepertinya sudah selesai Pak ya. Kelompok 8. Ya. Ke kelompok 9 ini. Ya.
Tak tahu ceramah Pak Suri kuwi. Bapak Ibu yang Niru jenengan itu, Pak. waktu saya kira cukup dari kelompok 8 atas presentasi dan jawaban atas pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk kelompok 9 bisa dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 9. Dari kelompok 9 itu yang pertama, mohon maaf ini Pak tangan karena sedang sakit. Terus untuk kelompok 9 mohon dibantu Bapak itu untuk PowerPoint-nya atau makalahnya di apa namanya? Makalahnya di mana Pak ya? Grup Pak. aja Pak. Oh, teknik evaluasi. Di grup psikologi, Pak. Oke. Teknik evaluasi pembelajaran, Pak. Teknik evaluasi. Oke, teknik evaluasi pembelajaran. Kelompok kami terdiri dari Pak Jeffrey dan saya sendiri, Ghafur yang sedang izin karena sedang sakit, Nur Aini. Ini nanti kelompok kami langsung saja akan dipaparkan oleh Pak Jeffrey dan Ibu Siti Nur Aini. Saya persilahkan untuk mempersingkat waktu ya agar tidak terlalu lama. Nanti kita banyakkan diskusinya saja. Terima kasih. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Jeffriden atau Bu Siti Nur Aini dulu. Ya, bentar Pak. Bu Siti. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak dosen dan teman-teman saya tidak bisa on cam. Jadi mohon yang terhormat Bapak dosen, mohon izin kami dari kelompok 9 ingin memaparkan makalah kami yang berjudul Teknik Evaluasi Pembelajaran Agama Islam. Baik, sudah. Teknik evaluasi pembelajaran agama Islam. Istilah teknik dapat diartikan sebagai alat. Jadi dalam istilah teknik evaluasi hasil belajar terkandung arti alat-alat yang digunakan dalam rangka melakukan evaluasi hasil belajar. Teknik evaluasi adalah cara yang dilakukan dalam mengevaluasi hasil belajar. Sedangkan yang dimaksud evaluasi hasil belajar adalah cara yang digunakan oleh guru dalam mengevaluasi proses hasil belajar mengajar. Kemudian ada tujuan evaluasi pembelajaran agama Islam, yaitu tujuannya yang pertama umpan balik. Untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Kemudian tujuan yang kedua, menilai efektivitas pembelajaran. Untuk menentukan angka atau hasil belajar masing-masing murid yang antara lain diperlukan untuk penentuan kenaikan kelas dan penentuan lulus tidaknya murid. Kemudian tujuan evaluasi yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk menempatkan murid dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan tingkat kemampuan
karakteristik lainnya yang dimiliki murid. Sedangkan tujuan evaluasi yang terakhir adalah untuk mengetahui latar belakang, yaitu psikolog, fisik, dan lingkungan. Murid yang mengalami kesulitan belajar yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Kemudian adapun fungsi evaluasi pembelajaran agama Islam, yaitu yang pertama formatif. Evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui kemajuan peserta didik dan memperbaiki kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan pada akhir suatu proses pembelajaran untuk mengukur pencapaian tujuan secara keseluruhan. Dan ada diagnostik, yaitu evaluasi yang mengidentifikasi kesulitan belajar pada peserta didik dan memberikan solusi yang tepat. Dan yang terakhir adalah seleksi, yaitu seleksi dan penempatan, yaitu hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan peserta didik sesuai dengan minat dan kemampuannya. Kemudian jenis dan ragam evaluasi pembelajaran. Jenis evaluasi yang pertama, tes tertulis. Dengan tes tertulis memuat soal-soal pilihan ganda, kemudian esai atau uraian untuk mengatur penguasaan materi. Kemudian tes non tertulis yang dilakukan melalui pengamatan, observasi, penugasan, portofolio, dan wawancara. Kemudian ada pun penyusunan instrumen evaluasi. Penyusunan instrumen evaluasi meliputi menetapkan tujuan, kemudian memilih teknik, kemudian menyusun instrumen. Tantangan dalam evaluasi pendidikan agama Islam. Selama ini evaluasi yang dilakukan kadang-kadang hanya sampai pada domain kognitif saja, dan itu pun lebih berorientasi pada sejauh mana siswa mampu mengingat atau menghafal sejumlah materi yang telah disampaikan oleh guru. Sedangkan domain efektif apalagi psikomotorik, lepas dari proses evaluasi ini berarti bahwa proses belajar mengajar hanya mengerjakan penumpukan materi dan informasi. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan model bank education atau pendidikan gaya bank. Evaluasi tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi jika pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip evaluasi. Kemudian mengintegrasikan teknologi dalam teknik evaluasi pembelajaran PAI secara efektif dan bermanfaat bagi proses pembelajaran. Perkembangan teknologi juga menuntut perubahan dalam proses belajar mengajar, termasuk dalam pemberian tugas atau evaluasi kepada siswa. Pada umumnya, pemberian tugas dilakukan dengan menggunakan kertas, namun dengan memanfaatkan teknologi, pemberian tugas dapat dilakukan secara online. Penggunaan kertas dalam pemberian tugas dapat dikurangi serta dapat menghemat biaya. Teknologi sebagai alat evaluasi dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam pemberian tugas atau evaluasi pembelajaran yang inovatif dan efektif. Mungkin itu pemaparan dari kelompok 9. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Siti Nurul Nur Aini. Untuk selanjutnya teman-teman silakan bagi yang ingin menanyakan tentang teknik evaluasi pembelajaran agama Islam bisa disampaikan untuk diskusi yang lebih menarik dan lebih membangun ya.
lebih menarik dan juga membangun untuk teman-teman kita di jurusan PAI ini. Terima kasih. Monggo yang ingin bertanya disampaikan. Ya Pak, izin bertanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Pak wabarakatuh. Supriyatna. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. di sini ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Tadi kan ada tujuan evaluasi pembelajaran dan tantangan dalam melakukan evaluasi pembelajaran PAI. Nah, ada nggak pertanyaannya, adakah metode khusus yang efektif untuk melakukan evaluasi pembelajaran PAI? Metode khusus, ya. Kan tadi ada beberapa juga tekniknya, ya, dan mungkin dari Bapak atau Ibu ada masukan atau jawaban yang ini pertanyaan saya, bagaimana adakah metode yang paling efektif dalam melakukan evaluasi pembelajaran PAI? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, terima kasih Pak Supriyatna atas pertanyaannya. Semoga membangun untuk diskusi kali ini. Ya, yang lainnya atau langsung dijawab? Iya Pak, saya juga mau bertanya Bapak. Oke, terima kasih Pak Zainal Mustafa. Ya, saya Monggo. dari kelompok 10 juga ikut berpartisipasi sesuai dengan arahan Pak dosen. Yang saya tanyakan, harapan kita semua adalah menjadikan anak kita itu menjadi anak yang baik, religius, kan seperti itu Pak ya. Nah, dalam perjalanannya, mungkin harapan-harapan seperti itu adalah keinginan kita yang paling tinggi. Terus, setelah kita evaluasi, ternyata apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Anak kita keluar dari harapan-harapan kita yang inginnya baik, ternyata anak kita itu menjadi anak yang eh, nakal. Nah, kasarnya seperti itu. Terus anak yang gimana lah seperti itu Pak ya. Kita sebagai orang tua, bagaimana menyikapi hal-hal yang seperti itu? Padahal kita sudah eh, memasukkan anak ke pendidikan agama kan seperti itu, pondok pesantren dan sebagainya. Harapannya jadi anak yang religius. Nah, tetapi tidak sesuai dengan harapan kita. Bagaimana eh, kita sebagai seorang orang tua itu untuk menyikapi hal-hal yang seperti itu. Terima kasih Bapak. Gimana Pak? Jelas ya pertanyaan saya nggih? Sepertinya terpental Pak Latif. Ya, moderatornya. Mungkin dari kelompok yang satu kelompok. Oke, jelas-jelas tuh Bang. Mungkin lagi bentar deh moderatornya. Mohon maaf ini sinyalnya mental Nah, Pak ya, Zainal lanjut. ya. Lanjut. Lanjut. Nggih. Nah, lanjut Pak. Nggih. Terima kasih Pak Zainal untuk dua pertanyaan ini. Monggo Pak Jafriden yang pertama dari Saya akan coba menjawab yaitu pertanyaan dari Pak Supriyatna ya. Itu pertanyaan tadi tidak salah, metode khusus yang paling efektif dalam pembelajaran PAI ya. Menurut pendapat saya yaitu dengan menggunakan pendekatan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, seperti menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Contoh
contoh-contoh nyata yang dapat dipahami oleh siswa dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran agama. Nah, dengan pendekatan yang memungkinkan siswa dalam proses pembelajaran atau diskusi, mainan peran, dan proyek berbasis nilai-nilai agama. Nah, mungkin itu penjelasannya, mungkin lebih kurangnya. Mas Retna. Iya, Pak. Ya, sedikit menambahkan lagi ya. Kan tadi jawabannya itu melakukan pendekatan ya. Nah, terkadang kita sebagai guru kalau di sekolah ya atau di madrasah, terkadang ada siswa yang terlalu terlalu dekat dengan kita itu ya seperti istilahnya kalau ininya ke teman ya, istilahnya dianggaplah sebagai teman. Guru itu kan bisa jadi tempat curhat atau tempat bercanda antara siswa dengan guru gitu ya. Terkadang dari melakukan pendekatan itu kadang ada apa ya? Apa mungkin ini pengaruh dari lingkungan juga ya? Itu masalah adab ya. Untuk saat ini itu masalah adab antara siswa dan guru mungkin menganggap terlalu dekat. Kadang dari bahasa saja sudah tidak terkontrol begitu Pak. Ya mungkin dari ini ya, maksudnya kadang kita juga untuk melakukan evaluasi itu untuk siswanya lebih inisiatif sendiri melakukan apapun saja, misalkan masalah istilahnya ada pembelajaran sholat duha misalkan atau sholat berjamaah itu kan terkadang ada yang susah diatur begitu. Nah, itu mungkin tambahannya Pak. Silakan kalau ada kawan-kawan yang ingin nambahkan, silakan. Ayo Bu Nur. Nah, ini ahlinya anak-anak ini Bu Nur ini. Hmm, mohon izin Pak menambahkan jawaban dari Pak Ayo Jeffrey. nanya, Pak Militer. Monggo, silakan Bu Nur. Enggak, yang tadi itu pertanyaan dari Pak Supriyatna yang mau menambahkan tadi itu siapa tadi itu? Sebelum ada Nur. lagi. Monggo Bu Nur, katanya mau menambahkan. Oh, Bu oh Siti. iya Pak. Oh. Iya, bingung saya Pak Bu Nur Hasanah apa Bu Nurul ini. Soalnya banyak nur-nur di Tinggi. Alima. Jadi mohon maaf Pak menambahkan jawaban dari Pak Supriyana tadi. Kalau untuk tingkatan MI, kita pendekatannya itu bukan menjadi teman, tapi kita lebih pendekatannya secara orang tua gitu ya Pak ya. Jadi kalau menurut saya, kalau dengan pendekatan kita seperti orang tua, jadi anak itu bukannya apa ya, dari tutur katanya pun tetap lembut, santun, kemudian ramah. Kalau pendekatan kita secara orang tua, itu siapa yang saya alami ketika saya ngajar di tingkat MI, saya kurang paham kalau untuk tingkat SMP atau SMA, mungkin
lebih ekstrim lagi kali ya Pak ya. Tapi kalau yang saya alami di tingkat MI, pendekatan kita terhadap anak-anak itu dengan kasih sayang, kita pun memberikan contoh atau perilaku-perilaku yang baik, maka mereka pun akan memberikan perilaku atau akhlak, adab kepada kita pun baik gitu Pak. Mungkin itu saja sih yang dapat saya tambahkan. Apabila salah mohon maaf. Terima kasih. Lanjut, Bu Nur. Udah sampai mungkin. Sampai rumah. Untuk teman-teman yang lain, monggo untuk menjawab atau membantu kelompok 9 dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab dengan sempurna. Kami persilahkan untuk teman-teman untuk hadir dalam diskusi agar membangun ya, diskusi ini agar membangun, agar tidak ngantuk. Oh, Pak Yai Sehu mungkin mau menambahkan pertanyaan saya atau menjawab pertanyaan Pak Tadi Janan. pertanyaannya tuh apa ya? Halo Pak. Ya, saya mengulangi lagi ya pertanyaannya dari Bapak Supriyatna tadi itu evaluasi terbaik dalam eh, apa pembelajaran Metode pendidikan Islam seperti itu. khusus, metode khusus Metode khusus. pelajaran PAI yang paling efektif. Metode khusus ya. Tadi sudah dijawab sama Pak Nur sama Pak Jefriden. Bu Jefriden. Bu Jefriden. Ini Bu Jefriden. Bu Nur Sedikit aja jawabnya ya Pak jangan ya. Japri. Ini Sedikit dari aja. apa namanya berdasarkan di lapangan gitu ya. Untuk metode apa tadi metode pengajaran ya dalam metode Jadi pengajaran evaluasi PAI ya. paling efektif. Yang paling efektif saya rasa untuk saat ini itu dengan mengajarkan kepada anak-anak tentu saja di era saat ini itu era digital ya Pak ya gitu. Itu salah satu yang memang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran anak-anak ya entah itu secara teori, secara praktek, secara apa namanya untuk menarik siswa gitu ya supaya tertarik untuk belajar PA itu sendiri itu bisa bisa disesuaikan dengan era di saat ini. Itu salah satu eh, sarana penting tentu saja itu media penting ya untuk saat ini gitu ya. Kemudian untuk pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari itu ya bisa diterapkan apa ya bisa dilakukan pembiasaan kepada anak-anak ya terhadap implementasi dari pembelajaran PAI itu sendiri gitu. Itu mungkin kalau dari saya ya sedikit. Kemudian tadi ada apa tentang adab ya? Tadi siapa ya yang itu? Menambahkan itu Mah tadi. Oh ya, menambah. Oh ya, udah berarti bukan pertanyaan ya. Jadi seperti Bukan. itu mungkin. Ya, dari saya itu aja sih paling. Mohon izin menanggapi pertanyaan Pak Zainal, Pak, kalau boleh. Oke, terima kasih Pak Asri. Monggo Pak Yusri. Tadi Pak Zainal menyampaikan bagaimana sikap kita terhadap anak yang sudah kita didik dengan baik, kita berikan pendidikan agama dengan baik, kita ngajikan, kita sekolahkan, tapi ternyata anaknya menjadi anak yang mohon maaf nakal misalnya. Ya, bagaimana tidak. Gitu ya, Pak Zainal ya? Ya, betul. Nah, gini. Dalam Al-Qur'an sendiri sudah disebutkan Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha. Kita lihat pada konteks dulu pernah
ada Nabi Nuh kalau nggak salah kira ya. Nabi Nuh itu adalah orang yang soleh. Beliau mempunyai anak yang durhaka, bahkan tidak mau taat terhadap agama kita. Anaknya yang tidak taat dengan ibadah, tidak mau menyembah Allah. Dia menjadi anak yang murtad. Sehingga waktu itu Nabi Nuh bilang, ya Allah, itu adalah anak saya, ya Allah. Tolonglah dia, masukkan dia ke dalam kapal waktu itu. Maka kata Allah, innakalah tahdi man abdahta. Kamu tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, orang yang kamu sayang, sekalipun itu anak kita sekali. Siapa sih orang tua yang tidak ingin menjadi anaknya, menjadi anak yang soleh, anak yang baik? Bukan hanya anaknya, anak didik kita saja, anak sekolah kita ingin mereka menjadi anak yang terbaik. Tetapi kita hanya sebatas bisa mendidik mereka. Yang memberikan petunjuk, yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita hanyalah sebatas mendidik mereka. Masalah nanti mau jadi apa, anak yang seperti apa, itu adalah urusan Allah. Tapi kita usaha harus kita didik dengan baik, harus kita sekolahkan dengan baik, harus kita ngajikan. Masalah hasilnya membuat terserah Allah. Tapi itu kewajiban kita sudah melaksanakan. Maka sikap kita harus terus berusaha, kita harus terus berdoa, mohon tunjuk sama orang-orang yang alim, Pak Kiai misalnya, supaya anak kita menjadi anak yang soleh. Tapi masalah hasilnya nanti kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Pak Zainal. Terima kasih Pak Yai Asyuri atas penambahan jawabannya. Itu Pak Zainal diterima Alhamdulillah, terima kasih. Sangat membantu, sangat membuka wacana kita. wawasan lah. Untuk teman-teman yang lain yang ingin menambahkan jawaban atau ingin Dari saya mungkin Pak. Pak Abud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf hanya atau ya ini atau salah saya atau ini Pak Asruri barusan mengatakan untuk yang ayat itu Pak, ayat apa ya, tentang Nabi Nuh. Tentang Nabi itu kalau nggak salah ayatnya itu innahu laisa min ahlik. Itu anak itu bukan innahu amalun ghairu sholih. Itu kesananya Pak kalau nggak salah. Tapi kalau ayat yang innaka la tahdi man ahbabta itu man ahbabta itu kalau nggak salah itu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi pamannya yang ketika dia meninggal itu tidak dalam keadaan iman. Itu kalau nggak salah Pak. Itu ini mohon maaf ini kalau saya juga salah. Kemudian untuk menambahkan juga dari pertanyaan Pak Zainal barusan, memang betul sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Asruri, termasuk kita sebagai pendakwah mungkin memang kita hanya disuruh sebagaimana dikatakan oleh Allah juga kepada Nabi Muhammad SAW, innaka alaikal balag, kamu itu hanyalah menyampaikan saja. Adapun masalah hidayah itu bukan urusan kamu, itu hubungannya. Artinya ketika orang yang didakwahi, ketika kita membimbing anak sudah maksimal, maka ya mungkin tuntutan dari diri kita adalah pertama sabar, yang kedua memang kita tidak boleh putus asa. Kita terus sampaikan, artinya kita terus mendidik terus mereka. Itu mungkin yang bisa disampaikan ini. Mohon maaf Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yai Abud dan teman-teman. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 14.30. Mau diteruskan atau di akhir ini? Kalau mau diteruskan, monggo untuk yang lain yang ingin. Mungkin Pak, kita kasih waktu untuk Pak dosen juga. Iya. Monggo yang ingin menambahkan atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, nanti kita akan mendengarkan dari Pak dosen untuk evaluasi kedua makalah ini. Monggo teman-teman, ada yang mau meneruskan atau sudah cukup?
Kalau cukup, saya sampaikan ke Pak dosen untuk mengevaluasi kedua kelompok makalah ini. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kelompok 9. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih diskusinya Bapak Ibu kelompok 8 dan kelompok 9. Eh, masih semangat meskipun siang-siang begini ya Bapak Ibu. Oke. Saya minta tolong untuk ini di diulang pertanyaan yang untuk kelompok 9 karena tadi saya meninggalkan forum sebentar karena sholat zuhur. Mohon yang moderator berkenan untuk menceritakan apa saja tadi pertanyaan yang disampaikan sehingga bisa masuk pada hidayah dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak dosen untuk pertanyaan tadi ada 2 penanya dan dijawab oleh beberapa teman-teman. Salah satunya adalah dari Pak Supriyatna. Itu bertanya tentang tujuan dan tantangan dalam pembelajaran PAI. Adakah metode khusus yang paling efektif untuk melakukan pembelajaran agama Islam? Terus untuk yang kedua itu dari Pak Zainal. Ini tadi saya juga sempat itu namanya apa ya, putus sinyal. Harapan menjadikan anak yang religius atau baik setelah dievaluasi tetapi tidak sesuai dengan harapan. Oke, baik. Nah, Eh, jadi tentang bagaimana membangun aspek religiusitas bagi siswa dan bagaimana cara membentuk generasi yang religius ketika ternyata apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan harapan gitu, Bapak Ibu. Eh, mohon maaf saya di ruang ini ya, rame. Semoga suara saya bisa terdengar dengan baik. Apa suara saya terdengar dengan sempurna, Bapak Ibu? Bisa, ya, Pak. Jelas, Pak. Baik. Bentar. Oh. Mohon maaf sebentar, Haji saya pindah ruangan dari ruangan saya ada ini lagi ada forum informal sehingga tadi sangat ramai sekali. Mohon maaf. Baik, sebelum saya menanggapi beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, mohon Bapak Ibu untuk sebentar saja, mohon kameranya di on semua. Oke, Bapak Ahmad Farid. Ya, Pak, punya saya kameranya lagi error, Pak. Oh, monggo, monggo. Yang penting ada suaranya. Ibu Inayati, Bapak Yoni Triwiharto, Ibu Putri Ulandari, Ibu Nini, Bapak Ilham Siddiq, Ibu Nur Mohon Hasana. maaf, Pak. Ya, Pak, ada, Pak. Oke. Ibu Nur Hasana. Ibu Mida. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Bapak Dede Darmawan. Di sini sinyal jadi nggak stabil. Iya.
Bapak Sayyid Subulus Salam. Baik. Ibu Mida, Bapak Yoni, Ibu Robi. Bisa. Oh, boleh atuh. Yang tergabung ada 39 dari teman kelas kita berapa ya? 50 ya. 48, Pak. Oh, 48. Oke, 48 kurangi 39 berarti ada 8 orang ya. 8 orang, 9 orang yang tidak tergabung di ini di Zoom kita siang hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, di materi kita sebenarnya kita ingin menekankan bahwa sebagai seorang guru pendidikan agama Islam, maka kita penting untuk menyentuh aspek religius yang ada pada anak didik. Beberapa tahun yang lalu kita dihadapkan pada situasi yang menyebabkan bahwa tawuran terjadi di mana-mana. Waktu itu di SMA dan di beberapa lembaga pendidikan formal lainnya, itu kekerasan antar pelajar begitu mudah kita temukan. Kemudian di sisi yang bersamaan banyak sekali perilaku-perilaku kriminal yang ternyata itu pelakunya bukan orang yang tidak terdidik, tetapi mereka adalah orang-orang yang secara pendidikan formal itu cukup tinggi. Bahkan adanya kasus-kasus yang terjadi di pemerintahan kita, taruhlah misalnya para koruptor itu, mereka adalah kalangan-kalangan akademisi, kalangan-kalangan yang terdidik. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa orang-orang yang terdidik yang mestinya bisa memberikan contoh yang baik bagi generasi berikutnya atau bagi masyarakat secara umum, kok tiba-tiba terjebak dalam perilaku-perilaku kriminal atau perilaku-perilaku yang tidak bermoral seperti itu? Ini sebenarnya apa yang salah? Maka dari beberapa kasus itu lalu memunculkan temuan atau kecurigaan bahwa kita sedang menghadapi masalah berkaitan dengan eh, lembaga pendidikan. Kita sedang menghadapi masalah yang berkaitan dengan model pembelajaran, termasuk juga dalam aspek dalam aspek evaluasi dan penilaian. Awalnya beberapa pihak meyakini bahwa tugas untuk melahirkan generasi yang bermoral itu murni hanya tugas guru agama, tidak menjadi tugas dari guru lain. Makanya dalam proses pembelajaran yang sebelumnya itu cenderung berjalan sendiri-sendiri. Mohon maaf, saya bisa dijadikan co-host ya, Bapak Nailul. Saya tidak bisa share screen. Pak Nailul atau Pak Abdul Qahar, Pak Zainal Mustafa, apakah masih ada di grup ini? Pak Nailul, sepertinya istirahat siang. Yang Artinya Pak Nailul biasanya, Pak. Iya, Pak Nailul ini dipanggil-panggil tidak nyambung. Ini yang host ada Pak Nailul, yang co-host ada Pak Abdul Qahar dan Pak Zainal Mustafa. Tadi Pak Zainal Mustafa merespon. Baik, sambil lalu menunggu yang lain karena saya tidak bisa share screen. Oh, ini sudah bisa. Saya coba apakah bisa share screen atau tidak. Nggak bisa.
harus jadi co-host untuk bisa share screen. Baik, tidak apa-apa, kita lanjutkan. Eh, Ketika kita dihadapkan pada moralitas anak didik yang waktu itu sangat hancur, maka lalu muncul persoalan apa sebenarnya yang terjadi terhadap bangsa ini. Apakah lembaga pendidikan kita sudah tidak mampu melahirkan generasi yang terbaik, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau apa sebenarnya yang jadi masalah? Nah, salah satu temuan dari beberapa hasil riset yang berkembang pada waktu itu karena ada dikotomis pembelajaran. Jadi pada masa itu eh, tugas untuk mendidik moral bagi peserta didik itu hanya diperserahkan pada guru agama. Sementara keberadaan guru agama di sekolah formal itu sangat terbatas. Untuk itu, pada tahun 2013, kita di pemerintah itu mencoba untuk melahirkan kurikulum baru yang pada akhirnya diperkenalkan dengan kurikulum 2013 yang salah satu amanatnya adalah integrasi pembelajaran antara kajian-kajian sains dengan kajian-kajian agama. Harapannya, eh, melahirkan para pelajar yang bermoral itu tidak lagi menjadi tugas murni guru agama, tetapi setiap guru, semua guru atau semua pihak, termasuk juga para politisi, para aparatur pemerintah dan sebagainya, bertanggung jawab untuk memberikan contoh yang baik, bertanggung jawab untuk sama memberikan kontrol bagi proses pembelajaran yang berlangsung bagi anak didik. Nah, di tahun 2015 semakin diperkuat bahwa guru bahasa Indonesia misalnya tidak hanya berkewajiban memastikan atau mengajari anak didik bisa berbahasa yang baik sesuai EYD atau sesuai dengan ejaan yang ditetapkan dalam kurikulum, tapi juga berkewajiban mengajarkan kepada anak didik agar bisa berbahasa sopan dan santun. Guru biologi tidak hanya bisa mengajarkan tentang bagaimana tumbuh-tumbuhan itu berkembang, tetapi juga harus mengarahkan atau membimbing anak didik agar melatih, mengajarkan bagaimana anak-anak itu bukan hanya bisa mengenal tumbuh-tumbuhan, tetapi juga harus bisa menjaga tumbuh-tumbuhan yang ada. Nah, ini yang kemudian memberikan amanat bagi seorang guru bahwa dalam proses pembelajaran kita harus mengetahui kondisi psikologis anak didik. Kita harus bisa menyentuh psikologis anak didik, kejiwaan anak didik. Maka dengan cara seperti itu, artinya sebagai guru kita tidak hanya datang di kelas menyampaikan pembelajaran setelah itu lalu pulang. Tidak. Tetapi harus memastikan bahwa anak didik benar-benar tersentuh hatinya, benar-benar bisa kita kita arahkan, kita latih sehingga dia bisa menjadi sosok yang benar-benar baik. Dan untuk melahirkan generasi siswa yang baik, artinya guru harus bisa menjadi figur. Dengan demikian, maka melahirkan siswa-siswa yang baik, baik dari segi moral dan sebagainya, itu harus diawali dengan adanya guru-guru yang bermoral. Adanya guru-guru yang bisa menunjukkan ini loh yang harus dilakukan atau harus ditunjukkan sebagai orang yang punya kesadaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maka itu juga dilanjutkan pada aspek evaluasi. Kalau sebelumnya kita hanya mengkaji yang berkaitan dengan ranah kognitif semata, kemudian ditindaklanjuti bahwa kita tidak hanya bisa melakukan pengukuran pada tingkat kognitif atau keilmuan, tapi juga harus dikembangkan pada ranah afektif dan psikomotorik. Bagaimana anak itu bersikap, bagaimana anak mempraktekkan apa yang dipelajari, dan sebagainya. Nah, di kurikulum selanjutnya, ketika hari ini kita dihadapkan pada MBKM, Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka, itu ditunjukkan bahwa yang penting untuk dijadikan perhatian oleh masing-masing guru adalah perubahan yang terjadi bagi setiap anak didik. Jadi kita misalnya di aspek pembelajaran keagamaan, kita tidak cukup hanya mengajarkan atau menanyakan apakah anak-anak sudah tahu bagaimana cara uh, sholat, kemudian anak-anak kita minta untuk menyebutkan uh, nama-nama sholat dalam lima waktu, kemudian kita meminta mereka untuk menghafal bacaan-bacaan sholat, tapi harus diperhatikan bagaimana anak itu bisa sholat. Baik di sekolah, lebih-lebih lagi di rumah ya.
tentu tadi disampaikan bahwa tugas kita hanya menyampaikan, tugas kita hanya mengajarkan, tugas kita hanya memberitahu. Terlepas apakah mereka bisa ikut atau bisa menerima terhadap apa yang kita ajarkan atau tidak, itu lepas dari tanggung jawab kita yang tadi sepertinya diidentikan dengan persoalan hidayah, Bapak Ibu. Nah, memang kita tidak bisa tidak bisa menentukan apakah anak itu bisa paham betul atau bisa menerima ilmu yang kita kita berikan atau ilmu yang kita sampaikan kepada anak-anak, tapi paling tidak kita benar-benar memberikan pembinaan, pembimbingan yang utuh, yang sempurna. Jadi tidak hanya menceritakan tentang pengertian sesuatu, menjelaskan tentang konsep sesuatu, tetapi juga melatih, mengajak, membimbing agar mereka bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Ibaratnya begini Bapak Ibu, ketika kita mengajari anak-anak untuk menjadi pribadi yang baik atau mengajari anak didik tentang ilmu fikih yang berkaitan tentang wudhu misalnya. Kita tidak cukup hanya menyampaikan kepada anak didik bahwa wudhu itu harus dilakukan, bahwa wudhu itu menjadi syarat sahnya sholat dan lain sebagainya. Tetapi membimbing praktek wudhu yang selama ini dilakukan itu harus diawali dengan guru yang terlebih dahulu mencontohkan dan melakukan bersama-sama. Bagaimana kesempurnaan membasuh muka, bagaimana ketika membasuh muka ada doa yang harus dibaca, kemudian sunnah-sunnah bagaimana kesempurnaan sunnah-sunnah wudhu itu dilakukan, dan lain sebagainya. Jadi sebagai guru kita berusaha untuk menyentuh aspek terdalam dalam diri seorang pendidik, yaitu pada aspek psikologis atau pada aspek kejiwaan, sehingga dalam proses pembelajaran yang kita latih itu bukan hanya ranah kognitifnya, tapi melahirkan keinginan yang kuat atau motivasi yang kuat, sehingga mereka dalam proses pembelajaran setelah mengetahui informasi atau ilmu yang kita berikan, mereka langsung memiliki niat untuk mengamalkan. Tentu ini juga tidak mudah karena seperti yang kita tahu bahwa saat ini kita sedang dihadapkan pada generasi pendidik yang inginnya serba instan. Sehingga tantangan bagi kita untuk benar-benar bisa melakukan pembelajaran, kita juga dihadapkan pada tradisi yang saat ini tidak lagi mengenal istilah tinggal kelas atau istilah anak didik yang tidak lulus pada materi-materi, ya semua materi, karena ketika ada siswa yang tidak lulus pasti akan dipertanyakan ini gurunya serius atau tidak dalam mengajar. Kok bisa ada beberapa anak yang tidak lulus di materi tersebut? Karena mestinya tidak ada anak yang tidak lulus, mestinya semua anak harus lulus, kira-kira begitu. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu terkait diskusi kita pada siang hari ini. Mungkin ada pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sampaikan untuk pendalaman materi dan lain sebagainya. Monggo, dipersilakan. Kita masih ada, kita kuliah sampai jam berapa biasanya gitu? 14.30 mestinya ya. Dari jam 13. Dari jam 13 berarti jam 14.30. Baik, mohon izin untuk berakhir di jam 15.00 Bapak Ibu. Monggo, kalau ada yang ingin disampaikan. Semua ini Bapak Ibu. Kalau ini dari saya Pak. Baik, silakan. Saya kan di SMP ya Pak. Di SMP itu jumlah murid yang banyak nih. Kalau di kelas 7 saja saya hampir 300. Sementara guru agama itu hanya seorang saya. Dan memang kalau kalau secara pribadi ini sangat kewalahan sekali Pak. Jadi apalagi tentang penilaian dan sebagainya. Apalagi di awal pertemuan, di awal semester, biasanya bab evaluasi ini kadang-kadang nggak tahu anaknya yang mana dan sebagainya, Pak. Itu jadi ini hanya sekedar apa ya, informasi yang mungkin juga ini saya butuh solusi juga ini, Pak.
untuk dalam penilaian, dalam hal apapun ini sangat kesulitan. Itu mungkin apa itu curhatan saya, mungkin mudah-mudahan ada solusi dengan anak yang begitu banyak dan memang sesuai dengan yang Bapak katakan bahwa memang semua tertumpu ke guru PAHI. Sementara yang lain seolah-olah dalam bab akhlak itu tidak terlibatkan. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Abud. Eh, Semoga segera terselesaikan. Tapi dengan jumlah berapa tadi Pak siswanya? Kelas 7? Halo Pak Abud, berapa tadi siswanya Pak? Pak. Siswanya berapa di kelas 7 saja ada berapa siswa? Oh, ini kan semuanya 29 kelas, Pak. Ini guru agamanya satu 29 kelas, guru agama 3, Pak. 2019 guru Semuanya agama 32, Pak. 3. Oke. Saya tidak paham betul bagaimana kebijakan di kalangan Kemendikbud berkaitan dengan distribusi guru agama ya Bapak Ibu. Tetapi yang bisa dilakukan oleh kita sebagai guru agama adalah kita mencoba untuk melibatkan waka kurikulum untuk mencoba meringankan beban kita dengan cara menyampaikan bahwa menjaga moral peserta didik atau menjaga akhlak peserta didik itu hanya tanggung jawab guru agama. Memang yang bertugas untuk menyampaikan materi dan nalar keagamaan itu tetap guru agama yang mengajarkan bahwa jenis-jenis akhlak terpuji, jenis-jenis akhlak tercela dan tantangan-tantangan kita atau keharusan setiap anak untuk bisa memiliki moral yang baik itu tetap kewajiban moral guru agama karena itu menjadi mata pelajaran khusus yang memang dibebankan kepada guru agama. Tetapi setidaknya setiap guru memiliki kemauan dan keinginan untuk kontrol bersama. Kita tidak mungkin, Pak, apalagi dengan 27 kelas dan hanya guru agama 3 orang yang semuanya bisa mengontrol penuh apa yang harus bagaimana kelakuan masing-masing siswa, masing-masing anak didik kita tidak akan mampu. Maka misalnya tentang etika kesopanan dalam berbicara. Nah, itu menjadi tugas guru bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Ketika membahas tentang kebersihan, maka guru biologi juga harus eh, berkontribusi di situ. Ketika berkaitan dengan bagaimana interaksi antar siswa dengan siswa atau interaksi di masyarakat, maka guru IPS juga harus hadir di situ. Nah, dengan cara seperti ini, maka akan terjalin kerjasama yang saling menguatkan di antara masing-masing guru. Nah, di sekolah itu kan biasanya ada forum guru. Maka boleh kita sebagai guru agama menyampaikan harapan-harapan tersebut agar eh, target-target yang kita inginkan bersama untuk melahirkan generasi yang baik, generasi yang moralnya bagus, katakanlah begitu, itu bisa terlaksana atau bisa tercapai meskipun jumlah tenaga keagamaan kita atau guru agama di sekolah itu terbatas. Kemudian kita juga bisa meminta pihak sekolah untuk melibatkan orang tua siswa. Kalau kita cermati, Bapak Ibu, hari ini anak-anak kita itu suka sekali misuh-misuh, suka sekali berbicara kasar. Di mana mereka belajar misuh, di mana mereka belajar ungkap kata-kata kasar, salah satunya eh, di game-game yang mereka lakukan ketika mereka main. Kan di game itu ada fasilitas untuk ngobrol, Bapak Ibu. Nah, biasanya seringkali terjebak untuk ikut-ikutan juga kata-kata kasar ketika mereka kalah, ketika mereka apa dan lain sebagainya. Sebenarnya itu bukan ingin menunjukkan pribadi yang kasar, tapi kayak spontan aja begitu. Cuman kan ini kesannya kurang enak didengar. Nah, kalau kita memberikan kesempatan bagi orang tua untuk juga ikut mengontrol, untuk memberikan contoh yang baik, maka itu bisa kita lakukan. Dan beban sekolah untuk memberikan pendidikan yang baik, untuk melahirkan generasi yang bermoral, itu peluangnya lebih besar daripada
sendirian. Apalagi orang tua kadang, mohon maaf, kadang tidak mau tahu. Yang penting saya sudah bayar mahal, saya sudah memasrahkan anak saya ke sekolah, maka anak saya sekolahkan di sini, pulang-pulang harus pintar. Tanpa pernah mau tahu anaknya di sekolah mau belajar atau tidak. Tanpa mau tahu apakah ketika anak itu pulang ke rumah, mereka juga mau belajar atau tidak. Maunya orang tua, saya pasrahkan anak di sekolah ini, setelah lulus dia harus pintar sesuai dengan saya harapkan. Nah itu nggak mungkin bisa begitu, Bapak Ibu. Karena eh, waktu anak di sekolah itu terbatas, sementara keberadaan anak dengan orang tua, keberadaan anak dengan masyarakat sekitar yang ada di keluarga itu justru lebih banyak daripada di sekolah. Sekuat apapun kita mendidik anak di sekolah, tetapi ketika tidak diimbangi dengan kontrol di masing-masing keluarga, nihil, Bapak Ibu. Kira-kira begitu. Terima kasih, Pak. Baik, mungkin ada satu lagi ingin menyampaikan. Apa yang kita diskusikan memberikan dampak positif dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik, demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Kita ketemu minggu depan dengan pembelajaran di portal kita. Masih ada satu sisi sinkronus lagi, insya Allah saya jadwalkan di pertemuan ke-14 Bapak Ibu. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bu. Waalaikumsalam. Reyes dan Reyes. Pak Umri ada, Pak Umri, Pak Haji. Mana Pak Haji? Haridang. Pak Haji lagi ngeliling Ka'bah. Oh, menghilang ternyata. Haridang. Lumayan namanya sama, yang Pandawa jadi Pandawa, yang Sultan jadi premannya. Yuk, Waalaikumsalam.